Para penjelajah realitas, kita sudah menyelami lautan multiverse yang tak terbatas dan menyaksikan bagaimana Loki, sang dewa tipu daya, pada akhirnya memilih untuk memanggul takdirnya sendiri. Sebuah puncak pemahaman yang menyilaukan tentang kehendak bebas di tengah kemungkinan yang tak terbatas. Tapi, mari jujur pada diri kita sendiri. Konsep multiverse mungkin terasa jauh, grand, dan heroik. Namun, di balik semua teori rumit tentang takdir, ada pertempuran yang jauh lebih brutal dan personal terjadi setiap hari di dalam kepala kita masing-masing. Coba renungkan, kita tahu merokok itu salah, tapi kita menyalahkannya. Kita tahu bergosip itu buruk, tapi rasanya nikmat. Kita tahu menunda pekerjaan akan menyusahkan, tapi tontonan serial berikutnya terasa lebih mendesak. Mengapa? Jika kita adalah makhluk rasional yang dianugerahi kehendak bebas, mengapa kita begitu sering, bahkan berulang kali, memilih jalan yang kita tahu itu salah? Di bagian ketiga ini, kita tidak akan lagi menjelajahi alam semesta di luar sana. Kita akan masuk ke medan perang yang sesungguhnya, medan perang di dalam diri manusia. Kita akan menemukan makna sejati dari takdir itu sendiri, bukan sebagai naskah yang mengikat, melainkan sebagai sebuah kolaborasi epik antara kita dan semesta. Siapkah kamu melihat sisi paling jujur dan gelap dari diri kita sendiri, sebelum akhirnya menemukan cahaya pencerahan? Untuk yang belum menonton part 1 dan 2, silahkan tonton dulu agar pemahaman untuk part terakhir ini menjadi lebih mudah. Link ada di deskripsi. Perjalanan Loki berakhir bukan sebagai raja di atas takhta, tapi sebagai penopang sunyi dari pohon realitas itu sendiri. Sebuah pengorbanan yang lahir dari pemahaman. Ia menjadi sinkronisasi dari semua kebenaran yang ia temukan. Dan disinilah sains, filosofi, dan teologi bertemu dalam satu titik cahaya yang mencerahkan. Prinsip kausalitas, sebab akibat. Tidak ada yang acak, setiap pilihan adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon konsekuensi. Tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. Kebetulan hanyalah nama lain untuk sebab yang belum kita pahami. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Setiap niat, ucapan, dan tindakan kita adalah energi yang kita lepaskan ke alam semesta. Energi itu tidak akan hilang. Ia akan kembali kepada kita dalam bentuk lain. Jika energi itu positif, maka akan kembali ke kita tetap dalam energi positif, walaupun mengambil bentuk lain. Begitu pula sebaliknya, setiap energi negatif yang buruk, langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat, energi negatif itu akan kembali lagi, dalam bentuk yang mungkin berbeda. Konsep-konsep fisika fundamental ini adalah cerminan dari hukum spiritual universal yang telah diajarkan selama ribuan tahun. Dalam teologi Islam, konsep sunnatullah, hukum-hukum Tuhan yang berlaku tetap dan universal di alam semesta. Surah Az-Zalzalah, surat ke-99 ayat ke-7-8 yang berbunyi, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya." Serta Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Adalah deskripsi puitis dan presisi dari hukum kausalitas dan kekekalan energi ini. Kebaikan dan keburukan bukan hanya konsep moral, tapi juga energi yang memiliki konsekuensi fisikal dan metafisikal yang pasti. Dalam tradisi Timur, Hindu-Buddha, Dharma dan Karma, konsep ini dikenal sebagai karma. Karma bukanlah hukuman atau hadiah dari entitas eksternal. Ia adalah hukum alam yang impersonal, seperti gravitasi. Setiap tindakan, karma, yang didasari niat tertentu akan menghasilkan buah, phala, yang sesuai. Menyelaraskan diri dengan dharma, tujuan hidup, kebenaran, hukum kosmik, akan menghasilkan buah yang baik. Loki, pada akhirnya, menemukan dharmanya.
Kebenaran sejati bukanlah sebuah tujuan akhir yang statis, melainkan proses penyelarasan, sinkronisasi yang dinamis. Menyelaraskan tindakan kita dengan pemahaman akan hukum sebab akibat. Menyelaraskan kehendak bebas kita dengan kesadaran akan adanya sebuah tatanan kosmik, pergeseran paradigma dari kontrol He Who Remains menjadi kebebasan Loki. Disinilah letak perbedaan fundamental antara Loki dan pendahulunya, He Who Remains. HWR melihat keniscayaan munculnya varian jahat dan mengambil kesimpulan, untuk mencegah varian jahat dirinya berkuasa, maka semua pilihan harus dihilangkan. Solusinya adalah kontrol total. Ia menciptakan sacred timeline, bukan karena timeline itu baik atau benar, tapi karena itu adalah satu-satunya timeline yang bisa ia kendalikan dan yang alurnya berakhir dengan kemenangannya. Ini adalah kedamaian yang dipaksakan, sebuah taman yang indah karena semua rumput liar dan bunga yang salah dicabut paksa. Ini adalah kebenaran yang statis, dogma yang kaku. Tujuannya adalah menghilangkan kejahatan. Filosofi Loki, TVA baru. Kebebasan sang penjaga. Loki melihat keniscayaan yang sama dan mengambil kesimpulan yang berlawanan. Ia belajar dari perjalanannya bahwa kehidupan, kebaikan, cinta, dan tujuan sejati, glorious purpose, hanya bisa muncul dari kebebasan untuk memilih. Jika tidak ada pilihan untuk menjadi jahat, maka pilihan untuk menjadi baik tidak memiliki arti. Itu bukan kebajikan, itu hanya program. Pengorbanan Loki bukanlah untuk menghapus kejahatan, melainkan untuk melindungi hak untuk memilih. Dia tidak lagi menjadi proyeksionis yang memutar satu film. Dia menjadi penjaga perpustakaan yang memastikan semua buku, baik cerita heroik maupun tragedi kelam, boleh ada di raknya. Dia menopang pohon itu bukan untuk menentukan buah apa yang akan tumbuh, tapi untuk memastikan pohon itu sendiri tidak mati. Kebenaran universal, kebaikan membutuhkan potensi kejahatan. Tindakan Loki ini bersinkronisasi dengan sebuah kebenaran filosofis dan teologis yang mendalam. Dalam filsafat eksistensialisme, keberadaan mendahului esensi. Artinya, kita lahir ke dunia tanpa tujuan yang ditentukan, dan kita bebas menciptakan makna dan esensi kita sendiri melalui pilihan dan tindakan kita. Loki memastikan seluruh eksistensi di multiverse memiliki hak ini. Dalam teologi, konsep dualisme dan kehendak bebas, banyak ajaran teologi berpendapat bahwa Tuhan memberikan manusia kehendak bebas. Kebebasan ini secara inheren mencakup potensi untuk berbuat baik dan jahat. Tanpa potensi untuk berbuat dosa, ketaatan tidak memiliki nilai. Kebaikan sejati bukanlah ketidakmampuan untuk berbuat jahat, melainkan memilih untuk tidak berbuat jahat ketika kita punya kemampuan untuk melakukannya. Loki, dalam skala kosmik, menjadi penjamin kehendak bebas bagi seluruh realitas. Dalam psikologi, konsep shadow self, Carl Jung. Jung berteori bahwa setiap orang memiliki sisi bayangan, aspek diri kita yang kita tekan dan tolak, yang berisi insting primitif, iri hati, dan keserakahan. Menjadi individu yang utuh bukan berarti memusnahkan bayangan ini, melainkan mengintegrasikannya, mengakuinya, memahaminya, dan belajar mengendalikannya. Loki secara metaforis berhenti mencoba memusnahkan varian jahat, dan sebaliknya memilih untuk memegang atau menopang semua kemungkinan, mengakui bahwa semuanya adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Kesimpulan akhir, takdir sebagai kolaborasi agung. Jadi, apakah takdir itu sebuah naskah yang sudah selesai ditulis, atau sebuah buku kosong yang menunggu kita goreskan tintanya? Jawabannya, berdasarkan semua yang telah kita selami bersama, bukanlah salah satu dari keduanya. Kebenaran, seperti biasa, jauh lebih elegan dan kompleks. Takdir bukanlah naskah yang sudah jadi, tapi ia juga bukan kertas yang sepenuhnya kosong. Ia lebih mirip sebuah kolaborasi antara arsitek agung dan sang penghuni rumah. Ada aspek-aspek realitas yang merupakan blueprint atau cetak biru yang tidak bisa kita negosiasikan. Hukum alam semesta, sunatullah, titik awal kehidupan kita, dan keterbatasan mendasar eksistensi. Ini adalah bagian dari takdir yang bersifat deterministik, kerangka yang sudah ada sebelum kita hadir, fondasi dan dinding dari rumah kita. Namun, di dalam kerangka itu, kehendak bebas kita, pena kita, mulai menari. Disinilah letak kekuatan dan tanggung jawab kita yang luar biasa.
Kita memilih narasi dan makna dari setiap peristiwa, respons dan tindakan kita terhadap kartu yang dibagikan, serta arah dan usaha, ikhtiar kita di dalam aliran takdir. Inilah sinkronisasi akhir, konsep qadar, ketetapan ilahi, dan ikhtiar, usaha dan pilihan manusiawi, tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Loki di akhir perjalanannya memahami ini dengan sempurna. Ia tidak bisa mengubah fakta bahwa realitas jika dibebaskan akan bercabang tanpa henti, qadar hukum alam. Tapi ia bisa memilih perannya dalam realitas itu, ikhtiar. Ia memilih untuk tidak menjadi penulis setiap cerita, melainkan menjadi pohon yang memungkinkan semua cerita untuk ditulis. Ia menerima cetak biru kosmik dan dengan bebas memilih untuk menjadi fondasinya. Kemenangan Loki bukanlah terciptanya sebuah multiverse yang damai dan bebas dari kejahatan. Itu adalah visi He Who Remains yang gagal. Kemenangan Loki adalah terciptanya sebuah multiverse yang bermakna. Sebuah semesta di mana setiap makhluk, dari dewa hingga manusia biasa, memiliki kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri, untuk berjuang, untuk mencintai, untuk gagal, dan untuk menemukan glorious purpose mereka masing-masing. Dia menukar kedamaian yang rapuh dalam sebuah sangkar emas dengan kebebasan yang liar dan berbahaya di hutan belantara tak terbatas. Pertanyaan terakhir yang paling penting bagi kita bukanlah apa takdirku, seolah-olah itu adalah sesuatu yang pasif untuk ditemukan. Pertanyaan yang benar adalah, dengan panggung yang telah disiapkan dan pena yang telah diberikan kepadaku, kisah kepahlawanan macam apa yang akan aku pilih untuk kutulis hari ini? Pada akhirnya, kebenaran sejati tidak hanya ditemukan dalam hukum alam semesta atau perdebatan filosofis. Ia terangkum dalam sebuah kebijaksanaan abadi, sebuah ajaran yang sudah ada ribuan tahun lalu dan terus relevan hingga detik ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 11, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Adalah jembatan sempurna yang menghubungkan semua konsep yang telah dibahas. Ayat ini secara gamblang menegaskan bahwa meskipun ada ketetapan ilahi, ruang bagi pilihan dan usaha manusia, ikhtiar, itu nyata dan krusial. Tuhan tidak akan memaksa perubahan jika manusia sendiri tidak berinisiatif. Ini merefleksikan konsep kompatibilisme yang ada di Loki, di mana takdir memberikan panggung, namun kita yang memainkan peran kita. Ayat ini menyangkal pandangan determinisme kaku yang membuat manusia pasrah tanpa usaha. Ia menuntut agensi dan tanggung jawab dari individu dan kolektif. Ini kontras dengan sacred timeline ala He Who Remains yang memangkas semua pilihan. Hukum kausalitas dan kekekalan energi. Konsep bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi langsung, bahwa usaha kita akan menghasilkan perubahan, adalah manifestasi spiritual dari hukum kausalitas dan kekekalan energi. Energi niat dan tindakan kita akan kembali dalam bentuk hasil, melampaui TVA, kehidupan. Ayat ini adalah ajakan untuk tidak terjebak dalam sacred timeline yang dikurasi oleh dogma, sistem pendidikan, hustle culture, atau algoritma media sosial. Ini adalah panggilan untuk menjadi aktif dalam membentuk takdir pribadi dan kolektif, alih-alih pasrah pada skenario yang sudah ada. Glorious purpose sejati. Perjalanan Loki menemukan glorious purpose-nya yang sejati melalui perubahan dirinya sendiri. Dari egois menjadi pelindung adalah cerminan sempurna dari ayat ini. Ia mengubah dirinya, dan dengan itu ia mengubah nasib multiverse. Ayat ini adalah bisikan terakhir yang paling kuat dalam perjalanan kita. Ia menegaskan bahwa kebebasan dan takdir bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari koin yang sama. Masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang tertulis, tapi oleh apa yang kita pilih untuk tulis. Dan pilihan itu, seperti biasa, ada di tanganmu. Choice, no questions, no voice. In a world that picks its sides between golden thrones and dirt floors. I didn't choose to be poor.
You can be born with empty hands, but if you die with empty hands too, that's not life. That's just Passing through this world, it's not your fault to be born in pain, but it's your fault if you stay the same. It's not a sin to come in weak, but it's a sin to never fight back, 'cause life's not about what you're given, but what you choose to change from what you've got. Silence is the end, but as long as you move, you're not done yet.